Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur di pagi ini Tuhan sudah memberikan kepada kita nafas kehidupan lagi sehingga kita bisa memulai hari yang baru. Sebelum kita melakukan aktivitas pekerjaan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, di pagi yang indah ini kami datang menghadap hadirat Tuhan mengucap syukur atas hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas hari baru untuk kami melakukan aktivitas kami. Sebelum kami melanjutkan aktivitas kami akan mendengarkan firman Tuhan. Lengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami memahami kehendak Tuhan dalam firman yang kami baca. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengar. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk membaca Alkitab yang diambil dari Injil Markus pasal 16 ayat 15 dan 16. Markus 16 ayat 15 dan 16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita mengenal istilah Gereja Amanat Agung Tuhan Yesus. Apa yang disampaikan oleh penulis kitab Injil Markus dalam Markus 16 ayat 15 dan ayat 16 hampir senada dengan yang ditulis oleh Injil Matius dalam Matius pasal 28 ayat 19 yang menyatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Itulah yang dikenal oleh gereja dengan sebutan Amanat Agung Tuhan Yesus. Di dalam Markus pasal 16 ayat 15, Yesus berkata, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan." Keselamatan dalam konsep orang Kristen adalah karena percaya. Keselamatan adalah karena iman. Jadi berbeda dengan ajaran-ajaran agama yang lain yang menyatakan bahwa keselamatan itu harus diusahakan dengan perbuatan. Tetapi dalam ajaran agama Kristen, keselamatan itu karena percaya, karena iman kepada Tuhan Yesus yang telah mengerjakan karya penyelamatan itu sendiri. Yesus datang ke dunia sesuai dengan firman Tuhan dalam Injil Yohanes, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu Injil Yohanes. Jadi Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa umat manusia, untuk menebus dosa saudara dan saya. Siapa yang percaya kepada berita Injil ini akan selamat, dan siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi hanya karena iman kita selamat. Di dalam Injil Yohanes juga berkata bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Secara gamblang Yesus sendiri yang menyampaikan itu. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hanya karena pengorbanan Kristus, Dia sudah menebus segala dosa kita, dosa saudara dan saya, sehingga kita selamat, sehingga kita memperoleh jaminan hidup kekal, bukan karena perbuatan kita, bukan karena sikap kita yang baik sehingga kita selamat, tetapi karena karunia Tuhan. Yesus yang menebus dosa kita melalui pengorbanan tubuh dan darahnya yang mahal di kayu salib 2000 lebih tahun yang lalu. Kita beroleh keselamatan karena percaya. Dan dikatakan tadi, siapa yang tidak percaya akan dihukum. Berbahagialah saudara dan saya, karena kita sudah menerima janji Tuhan, yaitu karena iman kita selamat. Karena iman kita memperoleh kehidupan yang kekal yang dijanjikan Tuhan. Sehingga ketika Yesus datang kembali untuk kedua kali, Dia akan menjemput kita untuk diangkat bersama-sama dengan Tuhan Yesus, masuk ke dalam kerajaan sorga, memiliki hidup yang kekal. Jadi saudara, kita bersyukur sebagai orang Kristen karena kita sudah ditebus dengan harga yang mahal. Pengorbanan Kristus adalah pengorbanan yang sempurna sekali untuk selama-lamanya. Siapa yang percaya selamat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami persembahkan kepada Tuhan, karena di pagi ini sebelum kami melanjutkan aktivitas kami, Tuhan sudah menyapa kami lewat pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan yang kudus. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami Tuhan, mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga segala janji yang Tuhan sudah sampaikan di dalam firman-Mu digenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berkati kami untuk melakukan aktivitas di sepanjang hari ini. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.